Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan magang kami, yaitu di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pembimbing Dr. Andes Eldarni MPD. Untuk itu, langsung saja untuk yang membacakan laporan yang pertama, kepada Nirma Safitri, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan mengenai laporan magang kami. Yang pertama yaitu profil dari perpustakaan di UIN Imam Bonjol Padang. Yang pertama itu ada sejarah perpustakaan UIN Imam Bonjol. Yang kedua, visi dan misi perpustakaan UIN Imam Bonjol. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang terakhir ada tata tertib pelayanan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Untuk sejarah dari perpustakaan UIN Imam Bonjol itu sendiri, perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang berdiri seiring dengan diresmikannya IAIN pada tanggal 29 November 1966. Pimpinan perpustakaan saat itu dijabat langsung oleh rektor, yaitu Bapak Prof. Haji Mahmud Yunus. Lokasinya pada lantai 2 gedung PGA 6 tahun PGAI. Sedangkan koleksinya sebagian besar milik perpustakaan Fakultas Tarbiyah, ditambah dengan koleksi pribadi Bapak Prof. Haji Mahmud Yunus. Pada tahun 1986, perpustakaan dipindahkan ke kampus IAIN Imam Bonjol Padang yang beralamat di Jalan Prof. Mahmud Yunus dengan memakai 2 ruang kuliah Fakultas Tarbiyah. Tahun itu juga proyek pembangunan gedung perpustakaan sudah selesai dan langsung ditempati. Tahun 1987 dibangun 1 buah gedung lagi, masing-masing berlantai 2 berukuran 400 meter kubik. Terakhir, tahun 1995 ditempati lagi gedung baru berlantai 2 dengan ukuran 800 meter. Pensiunnya Bapak Dr. Andes Khalid MS tahun 1996 sebagai Kepala Perpustakaan digantikan oleh Dr. Andes Haji Nurhayati Zain. Kemudian, Ibu Nurhayati Zain diangkat sebagai Kepala Biro AUAK, maka pimpinan perpustakaan dipegang oleh Ibu Danizar Bakar. Selanjutnya, pada tahun 2014 hingga 2015 dibangun gedung perpustakaan yang berlokasi di sebelah kiri gerbang kampus IAIN Imam Bonjol. Awal tahun 2016, lantai 1 dan 2 sudah digunakan untuk pelayanan perpustakaan. Lantai 3 baru selesai pada tahun 2018 dan awal tahun 2019. Semua lantai di gedung perpustakaan yang baru sudah bisa digunakan. Akhir Juni 2023, UPT Perpustakaan mempersiapkan diri untuk pindah mengikuti fakultas dan rektorat ke gedung baru perpustakaan di Kampus 3 Sungai Bange. Proses pindah gedung ini memakan waktu 1 bulan untuk penataan koleksi dan membuka layanan kembali pada Agustus 2023 bersama dengan tahun ajaran baru. Selanjutnya ada visi dan misi perpustakaan dari UIN Imam Bonjol Padang. Visinya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang kompetitif di ASEAN tahun 2037. Misinya yang pertama, memberikan pelayanan prima kepada pemustaka melalui peningkatan SDM. Yang kedua, meningkatkan sumber-sumber informasi berbasis teknologi dan komunikasi dengan menjalin kerjasama. Yang ketiga, mengumpulkan, mengelola, dan mendesiminasikan hasil riset kepada civitas akademika dan masyarakat luas. Adapun struktur organisasi dari UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang sudah tertera di gambar berikut. Selanjutnya mengenai tata tertib perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Yang pertama, kartu anggota perpustakaan hanya berlaku bagi pemilik. Selanjutnya, kartu anggota perpustakaan berlaku selama perkuliahan. Setiap awal tahun ajaran harus diperpanjang masa berlakunya. Setiap mengunjungi perpustakaan harus membawa KAP, bila tidak memperlihatkan KAP dianggap sebagai pengunjung tamu. Setiap memasuki perpustakaan diharuskan mengisi daftar kunjungan dengan men-scan barcode
KAP atau mengetikkan NIM pemustaka pada komputer visitor yang terdapat di depan pintu masuk perpustakaan. Selanjutnya menyimpan tas, map, topi, jaket, dan buku pada rak titipan yang telah tersedia. Selanjutnya, melapor segera kepada petugas bila buku hilang, paling lambat pada hari jatuh tempo pengembalian dan segera menggantikannya agar denda tidak bertambah setiap harinya. Selanjutnya, buku pengganti dari buku yang hilang harus sesuai judul dan pengarangnya. Apabila buku pengganti itu bukan buku asli, maka cukup satu eksemplar per judul. Tetapi bila buku pengganti buku fotokopi, maka harus 2 eksemplar per judul. Jika poin 7 di atas tidak terpenuhi, pemustaka harus mengganti dengan bahan pustaka baru yang sama subjeknya dengan buku yang hilang berdasarkan persetujuan petugas. Selanjutnya, menyelesaikan persyaratan bebas pustaka bila berhenti atau istirahat kuliah dan akan tamat. Dan yang terakhir, pengunjung tamu adalah pemustaka yang berasal dari selain Civitas Akademika UIN IB Padang. Pengunjung tamu diperbolehkan membaca di tempat dan fotokopi koleksi setelah mendapatkan kartu pengunjung tamu dan dari bagian tata usaha. Selanjutnya, mengenai ketersediaan koleksi perpustakaan UIN Imam Bonjol. Berdasarkan subjek, koleksi umum merupakan koleksi yang tidak berkaitan dengan tema-tema keislaman. Pengolahan dari segi klasifikasinya menggunakan sistem klasifikasi DDC atau DW Decimal Classification, yaitu sistem yang mengklasifikasi koleksi berdasarkan subjek atau isi dari koleksi. Yang kedua ada koleksi Islam, yaitu koleksi yang berkaitan dengan tema-tema keislaman. Pengolahan koleksi Islam ini menggunakan sistem klasifikasi Islam, adaptasi, dan perluasan DDC seksi Islam. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk. Yang pertama ada koleksi tercetak. Koleksi tercetak maksudnya koleksi yang disediakan dalam bentuk tercetak seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada koleksi digital. Koleksi digital merupakan koleksi yang disajikan dalam bentuk elektronik seperti e-jurnal, e-book, tugas akhir dalam bentuk file digital, CD atau DVD, MP3, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nirmala Safitri yang sudah menjelaskan laporan magang yang pertama. Ya, untuk pembacaan laporan yang kedua dibacakan oleh Miftahul Rizky. Kepada Miftahul Rizky, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pelaksanaan kegiatan magang. Program kerja magang di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol merupakan serangkaian kegiatan yang kami lakukan selama masa magang. Pada tanggal 14 November 2023, kami telah melakukan observasi yang berfokus pada pengelolaan perpustakaan bersama Ibu Zulfitri SAGMA, yang merupakan staf di bidang layanan referensi. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi umum perpustakaan, serta menggali informasi terkait koleksi yang tersedia di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Kami berusaha mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan melalui observasi ini, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merancang program kerja yang akan kami laksanakan selama praktek magang pengelolaan perpustakaan di institusi ini. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, kami merumuskan beberapa kegiatan yang akan menjadi fokus utama selama magang di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Kegiatan-kegiatan ini mencakup layanan sirkulasi, pengelolaan perpustakaan, upaya pelestarian buku, dan penataan buku ke dalam rak sesuai dengan katalog yang telah disusun sebelumnya. Kami bertekad untuk terlibat aktif dalam proses layanan sirkulasi, yakni mengenai peminjaman dan pengembalian buku, serta pemahaman terhadap manajemen perpustakaan secara keseluruhan. Rasional kegiatan magang. 1. Bagian pengolahan, menstempel buku. Dalam konteks pengelolaan perpustakaan, penstempelan buku merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses pengelolaan koleksi. Penstempelan buku adalah langkah yang dilakukan setelah buku diterima oleh perpustakaan untuk memasukkan informasi tertentu pada buku itu sendiri. 2. Bagian pelestarian, menyapu buku.
Bagian pelestarian perpustakaan yang melibatkan kegiatan menyampul buku adalah bagian krusial dari upaya pemeliharaan koleksi. Menyampul buku merupakan proses penutupan atau pelapisan buku dengan bahan pelindung, seperti plastik atau kertas khusus untuk melindungi sampul dan halaman buku dari kerusakan akibat penggunaan berulang, debu, kelembaban, atau faktor-faktor lingkungan lainnya. Tiga, bagian TI, repositori, memperbaiki dan menginput data skripsi. Bagian TI atau repositori dalam sebuah perpustakaan memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan penyimpanan informasi skripsi, tesis, atau disertai mahasiswa. Kegiatan yang sering dilakukan di bagian ini adalah memperbaiki dan menginput data skripsi ke dalam sistem database perpustakaan. Yang keempat, shelving. Menyusun buku DIRA. Kegiatan shelving atau penyusunan buku DIRA merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perpustakaan. Proses ini melibatkan pengaturan buku-buku di rak atau rak penyimpanan yang sesuai dengan klasifikasi atau sistem tertentu. Hal ini tidak hanya mencakup penempatan buku secara fisik, tetapi juga melibatkan organisasi yang terstruktur agar memudahkan akses pengguna terhadap koleksi perpustakaan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan magang kelompok. Pelaksanaan kegiatan magang ini dilakukan mulai dari melakukan observasi yang dilakukan pada hari Kamis, 14 November 2023, dan melakukan praktek magang pada tanggal 8 Desember 2023. Proses magang dimulai dari proses mengurus surat kejurusan yang diurus pada tanggal 21 November 2023. Ternyata surat yang keluar ada kesalahan di mana tertulis surat izin observasi, bukan surat izin magang. Kami harus mengurus surat izin magang kembali pada tanggal 27 November 2023, yang dimana suratnya siap pada tanggal 30 November dan berlangsung dimasukkan ke perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, dan harus menunggu surat balasan sampai tanggal 5 Desember 2023. Dikarenakan di perpustakaan UIN Imam Bonjol ada beberapa kegiatan, sehingga kegiatan magang kami dimulai pada tanggal 8 sampai 13 Desember 2023. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mr. Rizky yang telah menyampaikan hasil laporan magang kita di UIN Imam Bonjol Padang. Baik, sekianlah presentasi laporan dari kelompok kami. Jadi jika ada kesalahan atau kekurangan dalam laporan magang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.